Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas akuntansi pengantar, kita bertemu lagi dengan saya Alfianita, dan saat ini kita akan membahas mengenai inventory atau persediaan. Jadi kalau kemarin-kemarin di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Di sebelum UTS juga kita sudah membahas akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan membahas di sini. Di mana ketika akuntansi perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan, tapi akuntansi perusahaan dagang ini memiliki persediaan. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari apa itu inventory, bagaimana menghitungnya, dan sebagainya. Saya menggunakan bukunya Keso, nanti teman-teman bisa baca materinya ini juga, saya sudah upload di El Nino. Kita langsung ke materi saja. Jadi ada pembeda ya antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana kalau perusahaan dagang itu hanya satu klasifikasi, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan nanti di perusahaan manufaktur ada 3 klasifikasi, ada bahan baku, kemudian ada barang dalam proses, ada produk jadi. Ini nanti memiliki inventory masing-masing. Dan mata kuliah ini, materi ini biasanya lebih dibahas di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi kita fokus di sini dulu. Kemudian terlepas dari klasifikasi ini, perusahaan melaporkan semua persediaan di bawah aktiva lancar pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada 2 cara untuk menentukan kuantitas persediaan, yaitu perpetual dan sistem periodik. Jadi kalau sistem perpetual ini, persediaan itu diukur, langsung diukur. Jadi misalnya ada persediaan masuk atau persediaan keluar, dia langsung diukur. Sedangkan untuk sistem periodik, itu pengukurannya dilakukan secara periode. Jadi misalnya 1 minggu atau 1 bulan misalnya baru dihitung. Misalnya 1 minggu, Senin sampai Sabtu, nanti baru dihitung di hari Sabtu. Persediaan yang masuk berapa, persediaan yang keluar berapa, seperti itu. Kemudian ada pengambilan persediaan fisik, melibatkan penghitungan, penimbangan, dengan pengukuran setiap jenis persediaan di tangan. Dan ini dilakukan saat usaha ditutup atau saat usaha lambat atau pada akhir periode akuntansi. Nah, ada juga istilah penentuan kepemilikan barang. Jadi barang dalam perjalanan ini nanti ada dibagi lagi menjadi barang yang dibeli tapi belum diterima dan barang yang dijual tetapi belum dikirim. Nah, di sini nih, kita sering membahas mengenai FOB atau Free On Board. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah mempelajari ya sebagian, apa itu FOB? FOB itu artinya Free On Board, atau kita biasanya bahas di sini adalah biaya kirim, ongkos kirim gitu ya. Seperti kalau misalnya teman-teman belanja nih di Shopee atau di Tokopedia, teman-teman harus membayar ongkos kirim, gitu kan, ada ongkirnya nih. Kecuali kalau misalnya ongkir itu ditanggung oleh si penjual. Jadi kita sebagai pembeli tidak dikenakan ongkos kirim tersebut. Nah, di sini makanya bedanya itu ada FOB shipping point dan FOB destination. Di FOB shipping point, ini kepemilikan barang berganti ke pembeli saat bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Jadi gampangnya, FOB shipping point ini, ongkos kirim ditanggung oleh si pembeli. Ya. Sedangkan di FOB destination, ini ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Nah, gampangnya gimana nih kita ingat-ingat? Gampangnya ingat-ingat ini aja, destination. Destination itu artinya tujuan. Maka barang itu sampai tujuan, yang nanggung adalah si penjual. Jadi ongkos kirim ini harus ditanggung oleh penjual sampai ke tujuan. Jadi ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual. Sedangkan untuk si shipping point ini, ongkos kirimnya ditanggung oleh si pembeli. Kemudian, ini hanya pertanyaan aja, kita skip dulu. Nah, ada lagi namanya barang konsinyasi atau titipan. Pada beberapa lini industri, umum untuk memegang barang pihak lain dan mencoba menjualnya dengan imbalan, tetapi tanpa mengambil alih kepemilikan barang. Barang ini disebut barang konsinyasi.
Kemudian ada pembiayaan persediaan. Biaya per unit dapat diaplikasikan ke kuantitas di tangan menggunakan metode pembiayaan berikut. Jadi ada identifikasi khusus, first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar, dan biaya rata-rata. Dulu ada istilahnya LIFO, last in, first out. Kalau ini kan first in, first out. Barang yang pertama masuk ya yang pertama keluar. Tapi dulu itu kita ada istilahnya LIFO. Ini teman-teman mengenal aja ya. Ada LIFO, last in, first out. Last in, first out. Nah, tapi LIFO ini setelah IFRS keluar, jadi dulu kan akuntansi itu kita ingat-ingat lagi ya. Kalau dulu itu kan akuntansi masih pakainya GAAP. Sedangkan sekarang itu kan udah IFRS kan. Nah, setelah IFRS ini LIFO nggak boleh, tidak boleh digunakan karena cenderung kalau produknya itu gampang rusak karena barang yang pertama masuk. Barang yang terakhir masuk itu justru yang pertama keluar. Gitu. Jadi LIFO ini nggak boleh. Secara pajak pun dari dulu udah nggak boleh LIFO. Makanya sekarang lebih ke first in first out, biaya rata-rata dan adanya identifikasi khusus. Kemudian metode arus pembiayaan fisik yang aktual di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Di sini prakteknya relatif jarang. Kebanyakan perusahaan menggunakan asumsi atau cost flow assumption mengenai unit mana yang dijual. Ini untuk pertama ya, ada metode identifikasi khusus. Ini contohnya. Asumsikan si Griffiths TV Company ini membeli 3 TV 46 inch pada tanggal yang berbeda seharga 700, 750, dan 800. Kemudian selama tahun berjalan, si Griffiths ini juga menjual 2 TV. Ini kan tadi membelinya 3 TV ya. Menjual 2 TV dengan harga masing-masing 1.200. Di sini dicatat dulu tanggal 3, beli tanggal 700, beli dengan harga 700, kemudian tanggal 5 beli lagi dengan harga 750, kemudian beli lagi dengan harga 800. Kemudian menjualnya 2 TV dengan harga 1.200. Kemudian jika si Griffiths menjual TV yang dibelinya pada 3 Februari dan 22 Mei, maka harga pokok penjualannya adalah 1.500, di mana 700 ditambah 800, dan persediaan akhirnya maka sebesar 750. Ya. Kemudian ini untuk asumsi arus biaya. Jadi teman-teman kalau mau menghitung persediaan, ingat-ingat ini aja, ada tanggal, kemudian adanya penjelasan, unitnya berapa, harganya berapa, dan harga totalnya berapa. Jadi belinya tanggal berapa dulu? Tanggal 1. Ini untuk mencatat inventory awal. Inventory awalnya berapa? 100 unit dengan harga per unitnya 10. Maka ada total cost-nya sebesar 1.000. Kemudian tadi kan beli tanggal 15, 24, dan tanggal 27 melakukan pembelian. Si Ishikawa ini melakukan pembelian sebesar 200 unit dengan harga 11 per unit sehingga total cost-nya 2.200 dan seterusnya. Maka diketahui ada 1.000 unit dengan total cost sebesar 12.000. Si Ishikawa ini menggunakan sistem persediaan periodik, jadi dia menghitungnya secara periode. Persediaan fisik menentukan bahwa Ishikawa menjual 550 unit dan memiliki 450 unit pada persediaan di akhir atau 31 Desember. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan first in, first out. Jadi, barang yang pertama masuk, berarti ini tanggal 15 ya, barang yang pertama masuk nanti akan dijual duluan. Dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada penjualan, kita ngambilnya dari yang pertama masuk dulu. Tanggal 15, dengan harga 200, unit cost-nya 11, dan seterusnya. Nanti dihitung. Kita akan mempelajari itu. Nih ya, sama dengan yang tadi, first in, first out.
Di sini kita hitung dulu total cost-nya berapa. Biasanya soalnya kalau ada soal kita menghitung ininya dulu, total cost, total ini dan total unit. Nah, ini untuk tabel-tabelnya. Kita dapat menghitung ending inventory dan menghitung cost of goods sold atau HPP. Teman-teman mungkin familiar juga dengan HPP ya. Kita sebut sebagai cost of goods sold. Maka di sini kita dapat ketahui ada cost of goods available for sale. Ada 12.000 jumlahnya untuk cost of goods available for sale. Jadi first in first out, teman-teman di sini ya. Ini saya jelaskan gini gampangnya. Bentar. Oke, sebelum kita masuk ke... Jadi gini. Di first in first out ini, saya hapus dulu ya. Kita sambil bolak-balik ya, lihat soalnya juga. Jadi first in first out, ini teman-teman ingat-ingat. Barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Maka di sini di pertama itu masih ada inventory 100. Kemudian beli tanggal 15, beli lagi tanggal 24, dan beli lagi tanggal 27. Di mana setiap kali melakukan pembelian, itu harganya beda-beda. Ada yang harganya 11, ada yang harganya 12, dan harganya 13. Unitnya ada 100. Pertama punyanya cuma 100, habis itu beli 200 unit. Beli lagi 300 unit. Sampai si perusahaan Ishikawa ini memiliki 1000 unit. Dengan total cost-nya 12.000. Kemudian ada persediaan fisik menentukan bahwa Ishikawa menjual 550 unit. Dan memiliki 450 unit persediaan pada 31 Desember. Berarti dia menjual 550 unit. Menghitungnya dari mana? Dari sini. Dari awal. First in, first out. 500 ya. Berarti kan di sini 100 nih. 100 tambah 200. Ini kan baru 300. Kemudian 300 untuk 550 maka ngambil di sini sebagian kan. Berarti ngambilnya 250. Oke. Ini barang yang terjual. Ini ya. Barang yang terjual. Maka sisanya dia memiliki 450 unit dari mana? Ini kan tadi sisa 50 nih, belum terjual kan? Dan 400. Maka dapat diketahui masih tersedia 450 unit pada persediaan per 31 Desember. Sampai sini paham ya? Kemudian, nah kita mau menghitung nih ending inventory. Biasanya ditanya ending inventory-nya berapa nih? Tadi kan kita udah tahu ya, ada 450 unit kan. Ada 450 unit di sini kan. Untuk ending inventory yang di mana 400 dari sini dan 50-nya dari sini. Karena yang 550 sudah terjual. Maka nanti kita di sini tuh bisa tulis gini. Tanggal teman-teman tulis ya. Di tanggal tadi kan 50 di sini nih. Di 50 ini kan 400 ya. Berarti di sini tanggal 24. Tanggal 24 itu masih ada 50 unit. Ya, sisa 50 unit. Dengan unit cost-nya, lihat nih, yang 50 berapa unit cost-nya? Oh, 12. 12. 12 kali 50 berapa? Coba. 600 apa ya? Ya, 600 total cost-nya. Kemudian di tanggal 27 unitnya masih 400. Maka diketahui ending inventory atau persediaan akhir adalah 450 unit.
Yang 400 ini total cost-nya berapa? Unit cost-nya berapa, Ria? 13. Maka 400 kali 13 ketemunya 5.200. Sehingga dapat diketahui total cost-nya untuk ending inventory adalah 5.200 ditambah 600. Yaitu 5.800. Itu ya. Itu yang cowok guys, lanjutnya aja. Yang COGS kita bisa kelihatan dari sini, ini kan ending inventory-nya 5.800, sama ya 5.800. Yang cost of goods sold-nya yang udah terjual berarti sini ada ending inventory-nya itu 5.800, maka bukan ya, maka diketahui untuk yang terjual gini, jangan di sini. Ending inventory-nya adalah 5.800 dengan cost of goods sold-nya adalah 6.200. Kita di sini aja ya di bawah. Di mana 6.200 ini berarti dari unit yang terjual, dari beginning inventory dulu nih. Beginning inventory 100 kali 10. Ya, kita hitung yang terjual ini 100 kali 10. 1.000 kan. Ini kan udah terjual nih. Terus tadi terjual lagi 200 kali 11. 200 kali 11, 2.200. Kemudian di sini tadi yang diambil hanya 250, karena yang terjual kan 550 ya. Maka di sini diambil 250 dengan harga unit cost-nya 12. 250 dengan harga unit cost-nya 12, maka ketemu nanti 3.000. Sehingga kalau dijumlah sebesar 6.200 untuk cost of goods sold-nya. Nah, ini FIFO. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui apa sih bedanya dengan LIFO, kalau LIFO itu tinggal dibalik aja. Jadi kalau tadi kita menghitung first in first out, barang yang pertama masuk, yang pertama kali dijual. Tapi kalau LIFO itu last in first out, maka kita kebalik. Jadi kalau LIFO itu misalnya ketahuan ending inventory-nya berapa tadi ya, untuk menghitung itu tinggal dihitung dari bawah ke atas. Yang terjual tuh berapa? Ini terjual nih. Ini terjual berapa? Sisanya misalnya berapa? Nanti ending inventory-nya berarti yang di atas. Gitu. Jadi tinggal dibalik. Nah, cara yang selanjutnya yaitu menggunakan biaya rata-rata. Ini mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Dan berasumsi barang sama dalam sifatnya. Mengaplikasikan biaya unit rata-rata timbang ke unit di tangan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ini dengan soal yang sama. Jadi kalau ini tinggal dibagi aja. Total cost-nya berapa? Sama ya soalnya ya. Total cost-nya 12.000 nih. Unitnya 1.000. Ini tinggal dibagi aja. 12.000, 1.000 dibagi maka ketemu $12. Kemudian kita tinggal hitung unit ending inventory-nya berapa. Tadi kan ending inventory-nya adalah 450 ya. Berarti di sini ending inventory-nya cuma 450 dikali 12. Temu berapa? 450 dikali 12 temu 5.400. Ini untuk total cost-nya. Jadi lebih gampang sih memang. Tinggal dikali aja, ketemu ya 5.400 untuk ending inventory-nya. Untuk cost of goods sold-nya pun tinggal dikurangin aja 12.000 kurangin 5.400. Maka ketemu 6.600. Untuk laporan keuangannya, pengaruhnya apa?
Ada pengaruhnya di laporan keuangan untuk laba rugi ketika si perusahaan menggunakan apakah akan menggunakan FIFO atau yang average atau yang rata-rata. Ketika si Ishikawa ini menggunakan FIFO, ya kan menghitung laba bersihnya berapa. Ini kelihatan dia ending inventory-nya menggunakan FIFO itu sebesar 5.800. Maka ending inventory-nya diketahui 2.310. Berbeda ketika apabila Ishikawa ini menggunakan yang metode rata-rata, average. Dia ketemu ending inventory-nya itu 5.400. Berarti di sini net income-nya dia sebesar 2.030. Jadi net income lebih besar, si Ishikawa ini dapat lebih besar menggunakan FIFO dibandingkan si average. Ya, jadi ada keuntungan dan ada kelemahannya. Ketika keuntungan utama metode FIFO adalah dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. Kelemahannya, si metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok saat ini. Terus ada juga pengaruhnya pada pajak. Kalau di pajak dalam periode inflasi, si FIFO ini persediaan dan laba bersih lebih besar. Tapi kalau di average cost, itu pajak penghasilannya yang lebih rendah. Nah, di sini LIFO nggak dibahas ya, karena memang di pajak itu dari dulu udah nggak boleh menggunakan LIFO. Terus ada pembiayaan persediaan. Ini untuk review aja, kita skip. Kita lanjut aja ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada asumsi untuk pembiayaan persediaan, ada biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Sebentar. Di sini ada ilustrasi, asumsikan si Kentucky ini mengikuti urutan persediaan dengan nilai pasar dan harga pokok. Ada cost-nya berapa, net realizable value-nya berapa, ini lower of cost or net realizable value. Jadi di sini membandingkan mana yang lebih rendah antara si cost atau si NRV ini. Kemudian di sini bisa membandingkan ya, ada flat screen, satellite, dan sebagainya. Kalau cost dia menggunakan segini, kalau NRV dia segini. Maka si Locom ini lower of cost or net realizable value dipilih mana yang lebih rendah. 55 ya, 45, 45, berarti yang lebih rendah 14, 4 lebih rendah. Maka ketemu 159. Jadi dicari mana yang lebih kecil. Ada beberapa kesalahan persediaan nih, penyebab umumnya. Yang pertama, ada kesalahan menghitung atau harga persediaan yang tidak benar. Kemudian pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya, serta adanya kesalahan yang mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ini ada pengaruh laporan laba rugi, kesalahan ya. Dan teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga untuk kesalahannya. Mana yang benar, mana yang salah. Di sini dapat dibandingkan. Kalau misalnya 2011 nih ada dibandingkan 2011 dan 2012 di ending inventory dan di beginning inventory. Ini nanti bisa kelihatan net income-nya understated atau net income-nya overstated. Ini skip aja. Kemudian ini juga terkait kesalahan, teman-teman baca sendiri aja. Ini untuk penyajian dan analisis laporan. Ada perputaran persediaan. Ini biasanya teman-teman mempelajari juga ya. Ada rumusnya inventory turnover ini, yaitu COGS atau HPP dibagi average inventory, persediaan rata-rata. Kemudian ada
Days in inventory-nya ini mengukur rata-rata hari persediaan disimpan atau di tangan. Itu rumusnya days in year dibagi inventory turnover. Ini teman-teman menghitung rumus aja, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, ini ada perbedaan memahami USGAP. Jadi, nih ya, dibahas juga di LIFO seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau dulu itu akuntansi itu lebih ke GAAP. Kalau sekarang itu IFRS. Tapi ada perbedaan untuk persediaan. Baik GAAP maupun IFRS mengizinkan metode identifikasi khusus apabila diperlukan. IFRS ini mensyaratkan bahwa metode identifikasi khusus harus digunakan di mana barang-barang inventaris tidak bisa saling menggantikan. Kemudian, jika barang inventaris tidak secara khusus diidentifikasi, asumsi arus biaya yang digunakan, GAAP tidak menentukan situasi yang memerlukan penggunaannya. Terus, GAAP memungkinkan penggunaan asumsi arus biaya terakhir masuk, pertama keluar. Jadi, untuk penilaian persediaan, IFRS melarang penggunaannya. Karena LIFO ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan di AS untuk keperluan pajak. Peraturan AS mensyaratkan jika LIFO digunakan untuk pajak harus juga digunakan untuk pelaporan keuangan. Ya, di sini juga dijelaskan mengapa si LIFO itu kemudian tidak digunakan setelah menggunakan IFRS. Jadi, kalau dulu masih ada LIFO-LIFO itu. Ini selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Ya, ada perbedaan antara GAAP dan IFRS. Konvergensinya juga di sini ada, teman-teman bisa baca. Di sini ada metode arus biaya pada sistem perpetual. Ini sama aja sih, konsepnya sama aja seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti ini teman-teman pelajari aja di contoh soal yang saya udah berikan. Saya udah berikan contoh soal beserta jawabannya. Nanti teman-teman pelajari dulu yang udah ada jawabannya itu, kemudian teman-teman coba kerjakan di latihan soal yang di bagian assignment. Nanti teman-teman pelajari latihan soalnya, kemudian kerjakan latihan soalnya. Teman-teman kerjakan secara individu, karena saya ingin nilai yang diperoleh sama teman-teman pada penugasan ini dapat menjadi nilai penunjang bagi nilai teman-teman apabila ternyata UAS-nya nilainya jelek nih. Gitu. Jadi nilai ini bisa dapat menjadi penunjang buat nilai teman-teman. Jadi saya harap teman-teman kerjakan dengan benar. Teman-teman bisa pelajari dari materi-materi ini, sudah saya share juga di El Nino. Saya rasa cukup. Sini ada ya persediaan LIFO, tadi saya juga sudah jelaskan. Kalau LIFO itu balik aja. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.